Kalau misalkan utang ini tidak dibayar, ya kan ini kan harus ada jaminan yang harus dipertanggungjawabkan. Apa jaminannya? Aset negara kita jadi jaminan kalau utang ini nggak dibayar. Ini menurut Bang Adi, apa dampak kalau ada efisiensi anggaran? Yang jadi pertanyaan, ya kan, ada nggak negara ini hari ini bener nggak punya duit segitu? 3.621 triliun. Pertanyaannya bener nggak hari ini negara punya uang segitu? Mungkin dari pajak kali udah dihitung. Ya kan? Pertanyaannya ada nggak uang negara kita segitu? Orang 2024 aja APBN kita defisit kok 500 triliun lebih. Bahkan 2025 ini diperkirakan, ya kan, ini mencapai 700 triliun lebih. Defisit. Ya kan gitu. Minus. Artinya negara kita hari ini nggak punya uang. Sekaranglah waktunya. Sahabat media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita, hadir tamu saya hari ini, Pak Adi Kurniawan. Siap. Selamat datang Pak di podcast Nawacita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Beliau adalah Ketua Umum Relawan Barisan Nusantara, atau disingkat Bara Nusantara. Pak Adi, bisa cerita sedikit tentang Bara Nusantara? Boleh. Jadi Barisan Relawan Nusantara ini di 2018 saya bentuk memang bertujuan untuk mendukung Pak Jokowi agar maju kembali di Pilpres 2019. Ya. Gitu loh. 2018 kita deklarasikan, kemudian disusul beberapa daerah ikut mendeklarasikan mendukung. Memang pada saat itu kan euforia masyarakat memang memanas kan. Sangat gitu tinggi. Kan. Ya kan gitu, sangat tinggi gitu, apalagi terhadap Pak Jokowi pada saat itu kan, gitu loh. Dan ini menurut saya ini menjadi momentum bagi masyarakat pada saat itu, ya kan, untuk membangun kesadaran politiknya, gitu loh, dalam memilih siapa layak menjadi pemimpin nasional pada saat itu. Memang dan kemudian muncullah Pak Jokowi dari 2014 menuju 2019 dan akhirnya maju lagi, ya kan, dua periode. Nah disitulah kami memang awalnya, saya ini sebelumnya memang saya masuk di kepengurusan Jokowi Mania saya Pak Otto, bareng Immanuel Ebenezer. Tahu. Nah, ya kan, saya 2018 saya mengundurkan diri dan kemudian saya membentuk Barisan Relawan Nusantara, Baranusa. Gitu. Cuman memang kan dari awal saya memang sudah bersepakat dengan teman-teman yang ada di Baranusa ini, ya kan, tidak hanya sekedar mendukung. Tapi juga kita harus mengawal, ya kan gitu, perjalanan pembangunan selama 5 tahun ke depan di 2002 periode ini, kan gitu kan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan, apakah dalam 5 tahun ke depan ini kebijakan Pak Jokowi ini pro rakyat atau tidak, ya kan. Nah 2019 Pilpres dimenangkan oleh Pak Jokowi. 2019 Pilpres dimenangkan oleh Pak Jokowi. Disinilah kami mulai mengawal apa yang menjadi apa yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi terkait kebijakan-kebijakannya, terutama pada saat itu, ya kan, soal pembentukan kabinet, ya kan gitu. Kami paling keras mengkritisi masuknya Prabowo di kabinet Pak Jokowi 2019. Gitu. Itu kami paling keras. Ya kan gitu kan. Kenapa kami mengkritik? Ya kan gitu kan. Menurut kami nggak fair bagi kami gitu loh. Walaupun memang tujuannya baik mungkin gitu kan pada saat itu, kalau misalkan orang berpikir positif, ini untuk apa? Persatuan. Kan, gitu kan? Rekonsiliasi. Ya kan gitu. Tapi menurut kami kalau misalkan rekonsiliasi hanya terjadi di tingkatan elit, ini tidak memberikan dampak apa-apa juga di kalangan masyarakat bawah. Hanya karena yang rekonsiliasi itu adalah
elit politik, bukan rakyatnya yang melakukan rekonsiliasi. Kecuali, ya kan, ada konsolidasi besar secara nasional, ya kan, yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo pada saat 2019 kemarin, mengajak rakyat berpidato di hadapan rakyat, mengajak ayo kita rekonsiliasi. Mulai sekarang tidak ada lagi perpecahan, misalnya gitu. Tapi kan ini tidak dilakukan. Justru yang terjadi apa? Lagi-lagi berbagi kekuasaan. Kan gitu. Ya kan? Nah, ini yang kemarin kita kritisi gitu loh, dan kita mengkritik keras pada saat itu. Nah, kemudian kita mulai memandang utang ini sebagai ancaman, utang negara gitu loh. Karena di era Pak Jokowi ini utang negara kita tuh luar biasa, 3 kali lipat gitu loh. Dibandingkan zaman SBY kan, hanya 2.000 triliun sekian kan. Di zaman Pak Jokowi hampir 10.000 triliun. Kan gitu. Ya kan, inilah kita kritisi. Nah, pertanyaan besar yang harus dipertanyakan oleh bangsa ini apa? Utang segitu banyaknya siapa yang bayar? Itu pertanyaan besarnya. Ini siapa yang bayar utang kita ini? Gitu loh. Kalau misalkan rakyat yang harus bayar sementara rakyat tidak tahu ini utang untuk diapakan, gini kan, ini menjadi masalah gitu kan. Ya kan, dan terbukti kok gara-gara utang yang semakin hari semakin meningkat, yang ngerasain kita. Harga-harga makin hari naik. Nggak pernah tuh turun gitu loh. Ya kan, BBM aja naik terus. Kebutuhan pokok naik, ya kan gitu kan, sementara cari uang susah. Kan gitu kan. Ini kan menurut saya faktor utang juga, dan itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan utang ini tidak dibayar, ya kan ini kan harus ada jaminan yang harus dipertanggungjawabkan. Apa jaminannya? Aset negara kita jadi jaminan kalau utang ini nggak dibayar. Gitu loh. Ini kita kritik keras juga soal ini. Kemudian soal BUMN gitu loh tadi. Ya kan? Yang kita pertanyakan juga, BUMN ini kan dibentuk seharusnya kan untuk mendukung kekuatan ekonomi nasional. Ya kan gitu. Menopang pembangunan ekonomi. Bukan justru sebaliknya. BUMN malah jadi beban keuangan negara. Ya kan? Apalagi sejak 5 tahun Pak Jokowi berkuasa, ada banyak tuh perusahaan BUMN yang bangkrut kan gitu kan. Termasuk Garuda aja utangnya berapa tuh, ya kan gitu kan. Belum lagi Krakatau Steel kan gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan yang harus dipertanggungjawabkan menurut kita gitu loh. Pak Jokowi ini katanya kan ingin Indonesia maju. Tapi kalau faktanya begini, menurut saya mimpi lah itu. Makanya saya waktu itu saya sampaikan Indonesia maju itu cuma mimpi di tahun 2020 saya bilang. Dan itu viral. 2040. 2020. Oh, 2020. Iya, waktu itu saya sampaikan kritik itu. Saya bilang Indonesia maju cuma mimpi. Kemudian saya diserang para buzzernya. Termasuk Denny Siregar itu nyerang saya waktu itu. Gitu loh. Di video-video mereka lah gitu kan, saya dikatain relawan bayaran lah, apalah kayak gitu kan, gara-gara saya mengkritisi soal itu. Gitu loh. Ya kan, saya diserang itu oleh Denny Siregar dan lain sebagainya itu, oleh buzzer-buzzernya itu. Tapi terbukti omongan saya sekarang, Pak Ottoli. Ya. Gitu. Omongan saya terbukti hari ini. Nah, kalau di 2019 Baranusa mendukung Pak Jokowi maju ke periode kedua. Nah, kemarin di Pilpres 2024 apakah mendukung Prabowo Gibran? Enggak. Atau siapa calon Pilpres yang didukung waktu itu? Kita kemarin memang netral. Gitu loh. Kita nggak dukung siapa-siapa. Kenapa kita memilih netral? Karena saya udah tahu siapa yang menang gitu loh. Jadi buat apa juga saya mendukung salah satu? Kenapa nggak mendukung yang menang? Hah? Kenapa nggak mendukung yang menang? Mendukung yang menang ini kan ada anaknya Jokowi di sini, Pak Ottoli. Ya kan, ada Gibran di situ kan. Kalau misalkan saya mendukung Prabowo Gibran, ya kan, sama aja saya menjilat ludah saya sendiri gitu loh, Pak Ottoli. Ya kan? Apalagi dengan yang dilakukan Jokowi dan anaknya ini kan bertentangan dengan apa yang pernah diperjuangkan oleh kawan-kawan 98 ini. Ya kan, soal apa? Menghapus KKN. Gitu loh. Ini kan yang dilakukan Jokowi kan terang benderang, sebenarnya ini adalah bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
Yang harusnya kita tentang bersama itu. Bapaknya aja nggak bener mimpin negara ini, anaknya lagi kan gitu kan. Makin rusak negara ini kan gitu. Itulah kenapa kita nggak mau dukung Prabowo Gibran. Nah, kalau Baranusa ternyata 2024 kemarin tidak mendukung salah satu calon, tapi ada satu yang sebutan namanya sama, Baranusa juga. Yang ketua umumnya itu Gianto Wijaya. Di mana kemarin di Pilpres 2024 relawan Barisan Nusantara Baranusa itu pendukung Prabowo Gibran nomor 2. Apakah ada hubungan dengan Baranusa itu? Nggak ada, kita nggak kenal sama mereka. Oh, tidak kenal ya? Tidak kenal. Berarti hanya kebetulan nama sama. Ya bisa kebetulan, bisa by design sebetulnya sih. By design maksudnya? Ya karena kan mereka tahu Baranusa yang saya pimpin ini kan keras. Ya kan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, gitu loh. Ya kan bisa jadi ini Baranusa yang sebelah ini kan dibentuk untuk mengcounter kan begitu. Dengan menggunakan nama yang sama. Dengan menggunakan nama yang sama. Ya kan buat menghantam kita juga sebetulnya. Tapi bagi saya nggak ada urusan gitu. Iya. Nah, Bang Adi Kurniawan sebagai Ketua Umum Barisan Nusantara, kita melihat bahwa isu terakhir sekarang di Indonesia adalah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Memang kita tahu bahwa memasuki 2025 memang ada beberapa negara yang melakukan efisiensi seperti Amerika, Cina dan Vietnam karena memang kondisi ekonomi global memang. Nah, sekarang yang mau saya minta respon dari Pak Adi ini. Seperti apa tanggapan Pak Adi dengan kebijakan Presiden Prabowo dalam hal efisiensi anggaran? Itu dia minta 306 triliun. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya dua sisi ya harus objektif ngelihatnya kan gitu. Yang pertama memang efisiensi anggaran itu bagus, menurut saya gitu kan bagus. Ada dampak positif yang bisa dirasakan sebetulnya. Kenapa saya bilang begitu? Dengan melakukan efisiensi anggaran, yang pertama menurut saya nilai positifnya ini bisa mempersulit ruang pejabat-pejabat korup. Gitu loh. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, ya kan? Dengan adanya efisiensi anggaran ini, negara tidak boros dalam menggunakan APBN dan APBD kan gitu. Artinya gitu kan, efisiensi anggaran ini bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih prioritas gitu loh. Saya ngeliat itu. Tetapi ya kan, pertanyaannya ketika Prabowo mengeluarkan impres ini, kebijakan ini, ya kan, untuk efisiensi anggaran ini, pertanyaannya kenapa membentuk kabinet yang begitu gemuk, gitu loh. Jadi ini bertentangan juga sebetulnya dengan nilai-nilai positif yang tadi saya sampaikan gitu loh. Kenapa saya bilang bertentangan? Karena dengan gemuknya kabinet ini, dengan begitu luar biasa banyaknya jumlah menteri ini, justru sebaliknya. Ini pemborosan keuangan negara gitu loh. Ya kan gitu kan. Ini pemborosan keuangan negara. Jadi menurut saya ini sebenarnya Prabowo ini cuma omon-omon jadinya gitu loh. Efisiensi anggaran di tengah gemuknya kabinet merah putih, gitu kan? Jadi efisiensi anggaran ini juga artinya tidak ada manfaatnya juga buat rakyat. Justru malah sebaliknya, rakyat yang dikorbankan, ya kan? Elit politiknya tetap aja mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tetap mendapatkan fasilitas, gitu kan? Tetap mendapatkan gaji yang besar. Gitu kan, sementara rakyat di bawah akibat efisiensi anggaran ini makin sulit mencari pekerjaan, gitu kan, cari uang untuk menghidupi hidupnya sehari-hari. Artinya apa? Efisiensi anggaran ini tidak produktif. Tidak produktif ya. Tidak produktif. Ya memang kalau kita melihat memang komposisi kabinet merah putih memang sekarang kan jumlah kementerian saja kan 48. Wakil menterinya itu ada 56 dan 5 kepala badan. Artinya total sebenarnya sudah 109. Belum lagi utusan-utusan khusus loh ya. Belum lagi staf khusus. Belum staf khusus kan? lagi. Ini kan memang cukup
Banyak juga orang mempertanyakan itu. Tapi iya. menurut Pak Prabowo dalam pidato politiknya dia pernah menyampaikan bahwa negara ini negara besar. Jumlah penduduknya itu besar ya, 260 juta sekian. Jadi memang wajarlah kalau kabinet. Nah, bagaimana Mas Adi bisa melihat ini? Karena ini butuh kabinet yang besar karena jumlah negara kita, jumlah penduduk juga besar. Bagaimana ini melihat? Ya, menurut saya sih harusnya kabinet ini kan harus sesuai dengan kebutuhan sebetulnya. Ya. Kan gitu kan. Bukan juga dibanding-bandingkan. Misalnya kemarin Pak Prabowo dalam pidato Pak Prabowo dia membandingkan Indonesia dengan Timur Leste kan gitu kan. Indonesia dengan Eropa katanya. Ya beda lah menurut saya gitu loh. Jangan disamakan menurut saya. Kan gitu kan. Jumlah menteri menurut saya nggak harus banyak karena udah ada kepala daerah. Gitu loh, udah ada kepala daerah. Mereka yang kalau misalkan kita bicara soal katanya Indonesia ini besar dengan jumlah provinsi yang lumayan banyak, ya kan gitu kan? Ya nggak perlu menteri banyak-banyak menurut saya. Udah ada kepala daerah, optimalkan aja itu kerja-kerja kepala daerah. Ya kan gitu. Nah, kayak misalkan gini contoh nih, saya melihat ini menurut saya nggak baik gitu loh. Ada kementerian baru namanya KP2MI. Ya. Nah, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Iya. Dulu badan di bawah Kemenaker kan ya, gitu betul. Kan. Ya, di zaman Prabowo ini dibentuklah kementerian. Ini aja menurut saya ini nggak baik sebetulnya. Justru ini malah bisa bentrok nanti nih. Gitu dengan loh. Kementerian Tenaga Kerja. Karena sama-sama mengatur sistem tenaga kerja soalnya. Iya. Kan gitu kan. Menurut saya kenapa nggak disatukan aja lebih efisien. Iya. Ya kan gitu. Kenapa harus dibentuk kementerian baru. Dengan 2 wamen lagi. Gitu loh. Dengan 2 wamen Pak Otoli. Iya. Ya kan. Nah. Sementara. Waktu. Dengan. Sebelum ada kementerian baru ini aja. Kemenaker aja tidak sanggup mengatasi persoalan-persoalan tenaga kerja kita. Contoh, 2024 setahun terakhir kemarin, ya kan? Di dunia tenaga kerja kita mengalami PHK besar-besaran. Itu belum ada kementerian baru ini. Gitu loh. Berjumlah hampir 80.000 orang di PHK. Gitu loh. Ini aja tidak mampu mengatasi gitu. Ditambah kementerian baru dengan jumlah anggaran yang pastinya bertambah. Gitu loh. Jadi untuk apa ada kementerian baru? Mendingan fokus pada pokok permasalahan. Ini saya mencontohkan aja gitu loh. Lebih baik fokus pada pokok permasalahan. Iya kan? Benahi sistemnya aja. Gitu loh. Sistem ketenaga kerjaan kita benahi. Bagaimana caranya negara ini hadir dalam melindungi para pekerja kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nggak butuh kita kementerian baru sebetulnya, iya kan? Orang permasalahan pokok, permasalahan utamanya itu cuma pembenahan doang kok di dalam sistem ini. Kenapa harus dibangun kementerian baru? Jadi nambah anggaran kan gitu kan? Ini aja nih menurut saya tidak efektif dan efisien. Apalagi ditambah lagi tuh dengan kementerian-kementerian baru yang lain. Jadi alasan Pak Prabowo untuk melakukan efisiensi negara itu bertentangan dengan apa yang dilakukan hari ini. Dengan jumlah menteri yang segini banyaknya, termasuk kepala badan dan wakil kepala badan. Nah, Bang Adi Kurniawan sebagai ketua relawan Baranusa, apakah terbentuknya kabinet yang begitu besar ini, apakah ada indikasi bahwa ini adalah bagi-bagi kekuasaan? Ya. Prabowo ini melaksanakan apa yang diwariskan oleh Jokowi. Budaya Jokowi dipakai gitu loh. Ya kan? Budaya berbagi kekuasaan kan gitu kan. Gitu loh. Tapi bukannya itu untuk menjaga dukungan dan persatuan melibatkan banyak orang? Ya, persatuan itu nggak harus dengan berbagi kekuasaan. Gitu loh. Justru dengan melakukan dengan adanya budaya seperti ini, budaya transaksional kayak gini, ya kan, mental korup bangsa ini tidak akan pernah hilang, justru gitu loh. Selamanya akan terjadi, ya kan,
sistem politik yang transaksional. Gitu loh. Bukan sistem politik yang memang benar-benar berpihak terhadap pembangunan nasional, terhadap kesejahteraan rakyat. Tetapi sistem politik ini akan terus menjadi sistem politik yang transaksional. Gue dukung lo, gue dapat apa? Iya. Akhirnya begitu terus dan seterusnya akan terjadi seperti itu. Give itu harus. Iya, gitu loh. Ini kan berkaitan dengan sistem lagi sebetulnya. Nggak perlu kita banyak pejabat, ya kan? Kalau sistemnya buruk aja. Mau ribuan menteri juga, kalau misalkan sistemnya buruk, pasti akan buruk juga. Menurut saya itu. Nah, kalau melihat efisiensi anggaran yang diminta oleh Pak Presiden Prabowo, kalau kita melihat angka APBN Indonesia 2025 ini itu ada di angka 3.621,3 triliun. Sementara di 2025 ini Pak Presiden Prabowo meminta efisiensi anggaran itu sebesar 306,7 triliun. Artinya ada 10% ya anggaran itu dihemat, diefisiensikan. Ini menurut Bang Adi apa dampak kalau ada efisiensi anggaran? Yang jadi pertanyaan ya kan, ada nggak negara ini hari ini bener nggak punya duit segitu? 3.621 triliun. Pertanyaannya benar nggak hari ini negara punya uang segitu? Mungkin dari pajak kali udah dihitung. Ya kan? Pertanyaannya ada nggak uang negara kita segitu? Orang 2024 aja APBN kita defisit kok 500 triliun lebih. Bahkan 2025 ini diperkirakan ya kan ini mencapai 700 triliun lebih. Defisit. Ya kan gitu. Minus. Artinya negara kita hari ini nggak punya uang. Makanya itulah alasan Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Karena negara hari ini tidak punya uang. Negara hari ini keuangannya lagi minus. Ya kan gitu. Belum lagi tahun ini utang negara kita jatuh tempo. Harus bayar 800 triliun. Ya kan gitu. Belum lagi anggaran program makan siang gizi gratis per tahun itu mencapai 400 triliun. 460 triliun. Ya kan gitu. Ya kan belum lagi dengan program-program lain termasuk program infrastruktur. Ada IKN dan program-program strategis lainnya. Gitu loh. Nah, menyinggung tadi tentang pemberian makan bergizi. Ada angka 460 triliun. Apakah itu efisien? Enggak. Kenapa? Bukankah itu baik juga memberikan makanan yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita memberi makan untuk anak Indonesia? Nah ini juga kita lihatnya harus objektif juga sebetulnya. Memang ada sisi bagusnya dengan kita memberikan makan siang gratis pada anak-anak Indonesia. Memang karena kan nggak semua anak itu kan berangkat sekolah dari rumah sarapan kan, ya kan? Dan nggak semua anak juga berangkat sekolah itu kalaupun sarapan nggak semuanya bisa makan ayam, ya kan gitu kan? Gitu. Memang ada sisi bagusnya di situ, ya kan gitu. Artinya dengan ada makan siang gizi gratis ini bisa meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Ya kan bagusnya memang ada di situ. Cuman kan kita juga harus ngelihat realita lapangan. Gitu loh. Dan yang harus dipertanyakan adalah lebih penting membuka jalur pendidikan gratis dari mulai SD sampai universitas atau kita kasih ya kan, nah itu makan. Itu satu. Lebih efektif mana? Dengan kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat daripada memberikan makan gratis. Ya kan percuma juga kita kasih makan siang gratis kalau orang tuanya nggak kerja. Iya kan itu jadi masalah juga. Jadi hanya memberi ikan aja. Cuman kasih makan siang gratis, ntar dia untuk bayar sekolah bingung orang tuanya. Ya kan jadi percuma juga kan gitu kan. Makanya itu pertanyaannya gitu loh. Lebih penting mana membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat atau kita kasih makan? Ya kan gitu. Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita semua. Gitu loh. Jadi Bang Adi tidak setuju pemberian makan gratis? Saya setuju. Oh setuju. Tapi dibenahi dulu. Gitu loh. Sistemnya lagi-lagi gitu loh. Dibenahi dulu. Kita kasih makan siang gratis untuk anak-anaknya. Sementara orang tuanya di PHK. Ya sama aja bohong. Malahan lebih sulit itu. Lebih sulit itu. Ya kan karena sekolahan bayar.
Ya. Pendidikan kan bayar, mahal. Bukan, anaknya dapat makan, ayah ibunya tidak dapat makan. Itu kan masalah gitu loh. Anaknya pulang ke rumah marah-marah ayah ibunya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Ini ngaco, jadi kebijakan ngaco menurut saya. Gitu. Ya, jadi memang banyak orang yang memperkirakan bahwa tujuan Pak Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran untuk mencukupkan angka ini karena cukup tinggi. 460 triliun itu sangat tinggi sekali. Tinggi itu. Besar. Ya kan 400 triliun mendingan kita bangun pabrik-pabrik. Ya kan atau home industri. Ekonomi kerakyatan kita bangun. Orang tuanya yang bekerja. Supaya pengangguran di negara kita berkurang. Ya kan kesejahteraan rakyatnya makin hari makin meningkat. Sehingga tidak ada lagi tuh anak-anak yang kurang gizi. Ya. Kan gitu kan? Ya. Nah, kenapa bangsa anak-anak Indonesia ini kurang gizi? Ya kan gitu. Karena kesejahteraan rakyatnya tidak dibangun. Bagaimana anak kita mau bisa makan enak? Orang mau makan enak aja harus keluar uang gede. Betul. Kan gitu kan? Nah, kalau misalkan bapaknya nganggur, orang tuanya nganggur, anaknya mau makan enak pusing juga orang tuanya kan gitu kan? Iya. Nah, paling dia bilang gitu kan. Bagaimana mau makan enak? Ya kan? Bisa makan begini aja kita udah bersyukur kan gitu kira-kira. Iya. Nah, itu. Ya artinya memang pemberian makan bergizi ini di sisi lain ada bagusnya, tapi ada hal yang lebih penting. Ya, kira-kira begitu ya. Contohnya apa tadi yang membuka lapangan Saya mendukung makan siang gizi gratis. Tapi dibenahi dulu permasalahan utamanya, akar masalahnya. Nah, ada yang menarik tadi tentang ketika Pak Adi menanyakan apakah ada uang di negara ini sebesar 3.621 triliun. Ini kan menjadi persoalan. Ya. Kalau saja ada ya efisien. Yang paling ini tuh tidak ada uangnya tapi mau diefisiensi, apalagi mau diefisiensi. Uangnya nggak ada. Nah, tapi ya kita percayalah kepada pemerintah bahwa ketika ada penetapan APBN sebesar 3.600 triliun, artinya sudah ada gambaran bagi pemerintah untuk dari mana sumber uang itu, ya, yang sudah pastikan pajak. Ya, nah, sekarang kalaupun itu benar, kita punya uang 3.621 triliun. Dihemat sekarang Pak Prabowo minta 10%. Ada 10%. Nah, ini kan semua anggaran juga sudah ada ketetapan penggunaannya kan? Apa dampak ketika ada efisiensi anggaran? Dampak untuk? Dampak bagi ekonomi. Justru ini pembangunan ekonomi akan terhambat dengan adanya kebijakan ini. Dengan ada efisiensi anggaran anggaran. Justru malah terhambat. Gitu kan misalnya. Ya kan? Di Kementerian Pertanian kita. Ini kan apalagi Prabowo gembar-gemborkan soal swasembada pangan kan. Ya dengan adanya efisiensi anggaran ini terlaksana nggak swasembada pangan? Pasti tidak. Tidak akan. Terus di Kementerian PU. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, jalan nggak proyek? Pasti tidak. Tidak. Dan banyak nggak kontraktor yang pada akhirnya melakukan PHK? Karena kan banyak nih kontraktor kita mengandalkan proyek pemerintah. Iya. Kan pasti. Gitu. Iya kan? Bagaimana kalau misalkan proyek pemerintah ini nggak jalan, akan banyak nggak orang yang akan nganggur? Iya, pasti. Pasti. Makanya saya bilang, dengan adanya efisiensi anggaran ini pembangunan ekonomi akan terhambat. Karena banyak agenda-agenda strategis kita yang akhirnya terhambat karena nggak ada anggaran. Iya. Gitu. Nah, kalau tadi yang baru disampaikan Pak Adi tadi bahwa kalau ada efisiensi anggaran justru ada loncatan PHK. Ya, termasuk artinya pekerjaan-pekerjaan pemerintah pasti tidak ada kan? Tidak ada. Makanya akan menimbulkan pengangguran kan? Nah, sekarang saran Pak Adi kepada pemerintah seperti apa? Yang pertama menurut saya itu kurangi jumlah menteri. Ya kan gitu. Ya kan kalau memang mau niat efisien, mau berniat untuk melakukan penghematan, ya kan jangan lakukan pemborosan. Dengan adanya jumlah menteri yang segitu banyak, ini aja udah bertentangan dengan apa yang dilakukan soal efisiensi anggaran. Itu yang pertama. Gitu loh. Nah, terus juga tadi ngomong soal makan siang gizi gratis. Ya kan? Jangan dulu kita bicara makan siang gratis.
Yang harus kita tingkatkan adalah kesejahteraannya menurut saya. Melalui pekerjaan lah ini. Iya, buka lapangan pekerja seluas-luasnya, bukan justru sebaliknya. Iya kan? Ini terjadi PHK besar-besaran, anaknya kita kasih makan, ya percuma bagi saya. Gitu loh, anaknya bisa makan tapi tidak bisa sekolah. Karena sekolah itu bayar. Bagaimana mau bayar kalau orang tuanya nggak kerja? Kan gitu. Nah itu menurut saya begitu. Ya jadi apa yang diambil ini sepertinya bertentangan dengan kenyataan. Bertentangan semua. Dikatakan efisiensi, jadi, tapi malahan kabinet gemuk dan segala macam. Nah, ya kan jadi Prabowo ini bagi saya cuma omon-omon gitu. Iya kan? Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Menurut saya itu. Iya, gitu iya. Ya kan dia bilang bekerja untuk rakyat. Ya kan, tapi pertanyaannya rakyat yang mana? Rakyat yang ada di pendukungnya gitu kan, yang sekarang jadi menteri, wamen, kepala badan, wakil kepala badan. Rakyat yang mana maksudnya? Dia bekerja untuk rakyat yang mana? Gitu. Prabowo ini gitu. Nah, kemarin di Rakernas Gerindra yang diubah menjadi Munas luar biasa ya, kembali menetapkan Pak Prabowo sebagai ketua umum dan capres, meminta kesediaan beliau lah untuk ini. Nah, bagaimana melihat ini? Capres lagi 2029. Ya, pastilah namanya itu partainya beliau. Ya kan, pasti ya mendukung beliau lagi maju. Sudah pasti begitu. Ya kan, cuman kan nggak tahu kita ini ke depannya kayak gimana. Ini kan masih dinamis ke depan kan. Apakah kita nggak tahu juga ya kan gitu kan. Di tengah umur Pak Prabowo yang sudah 70 lebih kan gitu kan. Kita belum bisa lah. Kalau saya pribadi saya belum bisa berkomentar apa-apa soal itu. Ya. Gitu loh. Karena ini masih panjang, masih lama. Belum gitu. 1 tahun. Belum 1 tahun. Ya, belum 1 tahun masih panjang. Gitu. Nah, saya gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana Pak Adi Kurniawan melihat kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya, bagus. Apakah ini menguntungkan pemerintah atau tidak? Menguntungkan elit politik. Elit politik ya. Ya kan, tidak menguntungkan rakyat gitu loh. Ya kan, apalagi segala teriak hidup Jokowi. Itu gak pantas sebagai seorang presiden itu menurut saya begitu. Gitu loh. Ya, tapi mungkin itu hanya sekedar mungkin Pak Prabowo memberikan apresiasi lah kepada tapi menurut pendahulunya. Saya nggak harus juga teriak-teriak hidup Jokowi. Kan gitu. Karena beliau tentara. Iya, ya kan. Harusnya hidup rakyat gitu dong. Ya. Hidup rakyat ya kan. Hidup Indonesia. Harusnya begitu. Ya kan. Nah, itu kan justru dengan dia teriak-teriak hidup Jokowi. Justru ya kan itu bisa menimbulkan cemburu sosial terhadap orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi. Ya kan? Bagaimana kita membangun persatuan kalau kayak gitu? Gitu loh. Justru ini malah semakin mempertajam konflik. Ya kan gitu antara kelompok yang tidak suka dengan Jokowi, ya kan? Dengan kelompok yang masih fanatik dengan Jokowi, gitu loh. Terutama ada partai misalnya, ya kan gitu, yang sudah berseberangan dengan Jokowi. Dengan Prabowo teriak hidup Jokowi kan gitu kan, justru itu memancing konflik. Menurut saya begitu. Ya, nah Pak Adi, ini ada tagar yang sedang ramai sekarang di media sosial. Tagarnya apa? Kabur aja dulu. Ya, artinya melihat kondisi bangsa ini. Keluarlah tagar ini. Bagaimana menanggapinya? Nah, ini bagian dari tadi yang saya bilang. Kenapa mereka pada akhirnya membuat tagar seperti itu? Karena hidup di negerinya sendiri itu tidak ada harapan lagi. Iya kan? Tidak ada harapan memang. Apa yang kita bisa harapkan tinggal di Republik ini? Kita kerja aja belum tentu bisa beli rumah. Ya. Bertahun-tahun kita kerja belum tentu kita bisa beli rumah. Iya. Gitu loh. Iya kan, kita tahu harga rumah. Berapa duit harga rumah? Iya, ratusan juta. Ratusan juta. Kalau kita kerja belum tentu kita bisa beli rumah. Orang kerja itu rata-rata gali lubang tutup lubang. Iya. Gitu loh. Iya kan, setiap gajian tuh gali lubang tutup lubang. Itu bagi yang sudah berumah tangga. Bagaimana mau beli rumah? Iya kan gitu, bagaimana mau punya mobil? Ya.
Gitu loh. Tuh kalau bagi yang pekerja, tapi kan bangsa ini kan rata-rata kan pekerja. Ya. Ya kan, jadi wajar kalau jadi muncul tagar ini. Lebih menurut mereka mendingan gue kerja di luar negeri lah. Ya. Gajinya gede. Kan gitu kan. Nggak dipusingin lagi dengan urusan-urusan dengan yang gaduh-gaduh di republik ini kan gitu kan. Mendingan kerja di... Nah, cuman masalahnya akhirnya juga ini dimanfaatkan. Ya. Gitu loh. Oleh penyalur-penyalur ilegal. Ya kan? Itu juga mesti dijaga itu. Nah, gitu loh. Cuman masalahnya ada di situ. Iya. Ya kan, karena kerja di luar negeri itu penuh dengan resiko. Ya kan, walaupun gajinya menjanjikan. Ya kan? Ya ini bagian dari apa ya? Sebetulnya tanggung jawab negara. Kenapa bisa mereka, masyarakat kita bisa merespon dengan tagar-tagar ini seperti itu kan gitu. Makasih. Siap, Pak Adi Kurniawan, Ketua Badan Usaha. Ya. Sahabat Media Nawacita TV, begitu tadi perbincangan saya dengan Pak Adi Kurniawan, Ketua Umum Barisan Nusantara. Dan apa yang kita bincangkan ini kita simak terus di YouTube Media Nawacita TV. Salam sehat untuk kita semua. Sekaranglah